Investasi sering disalahartikan sebagai jalan pintas dalam mencapai kekayaan. Keinginan mulia untuk mencapai kebebasan finansial tak jarang membuat banyak orang mengusahakan apa saja untuk mencapai tujuannya. Bagaimana tidak? Dengan kebebasan finansial, seseorang dijanjikan banyak hal. Kebebasan dalam mengatur waktu, bebas dalam menentukan pekerjaan, atau bersantai sepanjang hari menikmati hidup. Intinya, memiliki lebih banyak pilihan. Bayangkan kamu nggak harus bangun dan mandi pagi seperti biasanya, hanya supaya nggak telat absen kerja. Kamu bisa bangun, lalu minum secangkir kopi atau teh hangat sambil baca berita lewat tablet. Kamu lakukan ini dengan santai sambil menunggu waktu sarapan. Lalu agak siang, kamu bisa melakukan hobi kamu, entah mengotak-atik motor kesayangan, membentuk badan di gym, melanjutkan baca novel, dan kegiatan lain yang bisa kamu nikmati. Atau, kalau berdiam di rumah tidak membuat kamu puas, kamu bisa keluar untuk melakukan apa yang kamu mau. Menjadi relawan kegiatan sosial, atau menekuni pekerjaan sesuai dengan passionmu. Yang jelas, yang kamu lakukan sudah tidak lagi karena kebutuhan akan uang, tapi karena keinginan dan kesadaran. Sayangnya, cita-cita mulia ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan pribadi. Dengan mengatasnamakan kebebasan finansial, banyak orang membuat instrumen-instrumen investasi yang disebut dapat mengantarkan kita mencapai kebebasan. Tapi nyatanya, malah banyak korban yang berjatuhan. Pada 19 September 2020, netizen gempar karena mendapati aplikasi dan website JD Union tidak dapat dibuka. Sempat memberikan keuntungan kepada para membernya, diduga saat ini JD Union telah melarikan miliaran rupiah dana deposit yang telah disetor oleh para member. Menurut saya, dari awal saya tahu sistem kerjanya, ini sudah mencurigakan. Tapi, tetap saja ada orang yang rela menaruh uangnya hingga ratusan juta dan akhirnya tertipu. Lantas, seperti apa cara kerjanya? Mari kita belajar dari JD Union. JD Union adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk membantu para seller atau penjual di suatu e-commerce dengan cara meningkatkan traffic penjualan secara fiktif. Dengan traffic penjualan yang tinggi, tentu akan meningkatkan kredibilitas seller, bukan? Member JD Union diberi misi setiap hari untuk melakukan 60 order fiktif untuk mencapai tujuan itu. Dan tentu, tiap member akan mendapatkan reward jika berhasil menyelesaikan misi. Mulai dari 0,3% untuk setiap nilai transaksi sampai dengan 0,6%. Semakin tinggi deposit, semakin mahal barang yang bisa dibeli secara fiktif. Maka, semakin besar komisi yang didapat. Deposit dapat dimulai dari Rp20.000 sampai Rp100 juta. Dan dari berbagai sumber yang saya dapat, keuntungan dalam satu hari bisa mencapai 3-7% dari total deposit. Kita bahas bagian ini. Dari awal, core bisnis ini sudah masuk ranah penipuan. Kalau memang benar untuk meningkatkan traffic secara fiktif, berarti kita turut serta dalam menipu calon pembeli. Karena reputasi seller tidaklah valid. Sudah seharusnya kita menghindari bisnis seperti ini, karena tidak berkah. E-commerce harusnya menjadi tempat yang aman dan kredibel dalam melakukan transaksi jual-beli, sehingga informasi yang ada di dalamnya haruslah informasi yang benar dan jujur. Pertanyaan saya, apa hubungan JD Union ini dengan e-commerce resmi? Jika tidak memiliki hubungan sama sekali, kemungkinannya ada dua. Satu, dia adalah hacker yang mampu meretas sistem keamanan suatu e-commerce. 2. Dia adalah penipu yang cuma bisa ngaku-ngaku. Yang manapun kemungkinannya, tetap mencurigakan dan layak untuk dihindari. Jika JD Union ini memiliki hubungan atau merupakan perpanjangan tangan e-commerce resmi, bukankah lebih mudah untuk menciptakan traffic palsu secara mandiri? Kenapa harus repot-repot mencari anggota sebanyak-banyaknya? Lalu, yang tidak kalah mengherankan, keuntungan. Keuntungan 3% per hari dari modal adalah keuntungan yang sangat-sangat besar. Jika kita dapat 3% per hari,
hitungan sederhana kita bisa dapat 1095% per tahun. Ini belum memperhitungkan dengan sistem compound atau kemungkinan komisi yang lebih besar. Bandingkan dengan instrumen investasi resmi yang ada di Indonesia. Deposito 3-6% per tahun. Obligasi pemerintah 6-9% per tahun. Saham minus 100% sampai lebih dari 100% per tahun. Jika dibandingkan dengan instrumen resmi yang ada, return yang ditawarkan oleh JD Union ini terlalu tinggi. Masih belum cukup mencurigakan? Untuk menjaga loyalitas para member, JD Union melakukan trik ini. Setiap hari saat member login, mereka berhak melakukan klaim atas bonus harian sebesar Rp1.000. Memang kecil, tapi logikanya, kenapa harus memberikan imbalan untuk sekedar login? Sedangkan aplikasi-aplikasi bonafit lain seringkali malah membebani kita dengan biaya bulanan untuk dapat mengakses fitur pada aplikasi mereka. Jika seorang member merekrut anggota baru dengan menggunakan kode referralnya, secara otomatis dia akan menjadi upline sekaligus memiliki downline. Saat seorang member memiliki downline, dia akan menikmati hasil dari kerja keras downline yang dia rekrut. Saat downline menyelesaikan misi belanja fiktif 60 pesanan, maka upline akan mendapatkan komisi sebagai berikut. Semakin banyak downline, semakin sejahtera seorang member. Dan bagi saya, suatu bisnis akan menjadi sangat mencurigakan saat sistem kerjanya bertumpu pada rekrutmen anggota baru. Saat melakukan rekrutmen, akan lebih menguntungkan lagi jika downline melakukan top up dalam jumlah yang besar. Jadi, untuk setiap top up dengan jumlah tertentu, seorang upline akan mendapatkan uang dengan jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari semua cara kerja JD Union tadi, ada satu pertanyaan dasar yang harus kita cari tahu jawabannya. Dari mana JD Union menghasilkan uang yang dibagi kepada membernya? Sejak zaman dulu, manusia secara alami memiliki sifat serakah dalam dirinya. Itulah yang menyebabkan banyak hal buruk terjadi, seperti perang, penjajahan, perbudakan, dan penipuan. Dan tak sedikit orang yang memanfaatkan sifat serakah manusia lain untuk mengambil keuntungan demi memuaskan hasrat serakahnya sendiri. JD Union hanya salah satu bentuk dari banyaknya investasi bodong yang tersebar di dunia. Tapi, sebanyak apapun jenisnya, akarnya cuma satu. Skema Ponzi, terkenal sejak tahun 1920. Skema ini telah sukses menelan jutaan korban di seluruh belahan dunia. Pencetusnya pun, Charles Ponzi, telah diberi hukuman penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, taji dari skema Ponzi ini masih tidak terhenti. Terbukti genap 1 abad, skema ini masih digunakan oleh penipu di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan dari mereka yang lengah. Inti dari skema Ponzi adalah membayarkan keuntungan untuk investor dari uang mereka sendiri, atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Maka dari itu, saat suatu bisnis mewajibkan kita untuk melakukan rekrutmen sebanyak-banyaknya, kita wajib waspada motif di baliknya. Dari sini kita bisa melihat benang merah dari sebuah investasi bodong, yaitu ini adalah hal utama yang harus kita lihat dalam memilih sebuah investasi. Berapapun keuntungan yang dijanjikan, kalau legalitas diragukan, selalu ada potensi modal hilang 100%. Apa artinya keuntungan yang hanya tertera dalam angka, tapi tidak bisa dinikmati? Pastikan apakah kegiatan investasi ini dipayungi oleh hukum dan mendapatkan izin yang jelas, baik itu investasi dalam negeri maupun luar negeri. Jangan langsung percaya jika suatu instrumen investasi memberikan bukti bahwa mereka adalah investasi legal. Lakukan cross-check terhadap lembaga yang menerbitkan izin tersebut. Apalagi jika tidak pernah menyatakan dirinya legal, harus berusaha ekstra untuk memastikan keamanannya.
Dalam praktiknya, investasi bodong sering menggunakan sistem kerja atau istilah-istilah yang rumit. Ini dilakukan agar proses nalar calon korban semakin panjang. Saat proses berpikir semakin panjang, akan lebih mudah untuk memasukkan informasi-informasi sesat yang dapat meyakinkan calon korban supaya masuk ke dalam jebakan. Malah kebanyakan, karena tuntutan berpikir lebih keras untuk memahami sistem, para korban menyerah untuk melakukan analisa dan memutuskan untuk bergabung berdasarkan asas percaya. Inilah kesalahan fatal yang sudah sering dibuat. Too good to be true adalah hal yang sering melekat pada investasi bodong, karena ini adalah magnet yang menarik para korban agar rela merogoh kocek dengan harapan meningkatkan kesejahteraan. Ini menyerang rasa serakah manusia yang menginginkan lebih dalam waktu singkat. Sederhana, tapi berkali-kali selama 1 abad, manusia terjebak dalam skema ini seolah tak pernah belajar dari sejarah. Cukup jadikan investasi resmi sebagai tolak ukur dalam menilai sebuah tawaran investasi. Semakin kita dibuat melambung tinggi, saat itu ingat, kita harus hati-hati. Saat suatu investasi tidak memiliki kegiatan nyata yang menghasilkan uang, maka solusinya tidak akan jauh dari penambahan anggota. Karena agar operasional tetap berjalan tentu memerlukan aliran uang masuk. Jika tidak ada bisnis yang menghasilkan, dari mana uang didapatkan? Ya, uang yang dibawa oleh anggota baru. Menjadi bahan bakar utama agar sistem terus berjalan untuk mencari lebih banyak lagi anggota. Dan saat sudah tidak ada lagi anggota yang bisa direkrut, tinggal menghitung waktu menunggu sistem ini hancur. Adalah alamiah jika manusia ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Untuk diri sendiri, orang terdekat, dan keturunannya. Namun apakah keinginan itu pantas membuat kita gegabah dalam mengambil keputusan, bahkan sampai merugikan orang? Percayalah, semuanya membutuhkan proses. Tidak ada yang instan, khususnya dalam mengumpulkan kekayaan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pesan saya, kendalikan keserakahan untuk mendapatkan kesejahteraan. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini sampai selesai. Perkenalkan, saya Nat, seorang pegawai kantoran yang suka membahas tentang uang dan pengembangan diri. Jika kalian suka konten yang saya buat, silakan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan saat ada video baru yang ditayangkan. Untuk versi teks, kalian bisa baca di natgridia.com. Dan kita bisa ngobrol langsung di Instagram lewat akun @natgridia. Jangan lupa like dan share. Terima kasih.